Ya, berdasarkan data Otorita Ibu Kota Nusantara, tercatat ada 284 surat minat investasi letter of intent yang sudah diterima dari para investor dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan data Otorita Ibu Kota Nusantara, tercatat ada 284 surat minat investasi letter of intent yang sudah diterima dari para investor dalam dan luar negeri. Sebagian besar surat pernyataan minat tersebut berasal dari dalam negeri mencapai 162 LOI. Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan sebagian besar surat pernyataan minat tersebut berasal dari dalam negeri. Agung merinci jumlah surat minat investasi dari Indonesia mencapai 162 LOI, kemudian disusul oleh Singapura dan Jepang masing-masing 27 dan 25 LOI. Setidaknya ada 8 proses pengajuan investasi yang harus dilalui oleh investor. Agung menyatakan setelah LOI diterima, akan diadakan pertemuan langsung antara Otorita IKN dan calon investor yang akan dilanjutkan ke tahap penyerapan surat respon atas LOI investor. Jika kedua belah pihak sepakat, maka akan dilanjutkan studi kelayakan hingga akhirnya pada proses deal closing proyek yang akan dibangun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kini IKN Nusantara banjir minat investasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Beliau adalah Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Selamat pagi, pemirsa IDX Channel. Baik, salam sehat, Pak. Salam sehat dan sukses selalu semuanya. Baik, terima kasih atas waktu disempatkan. Lantas langsung saja Anda jelaskan secara lebih detail ini dari sisi investasi di IKN saat ini sudah seperti apa sih, Pak Agung? Ya, terima kasih. Tadi sudah diuraikan mengenai jumlah letter of intent yang terus bertambah, ya. Bukan 284 lagi, tapi dalam catatan kami 288 ya. Oke. 300 ya, dengan proporsi tadi sudah disampaikan. Tapi yang lebih penting lagi hari ini sekitar seminggu yang lalu itu investasi di IKN sudah kita katakan pecah telur. Pecah telur dalam arti investor ini sudah masuk, sudah memulai kegiatan aktivitasnya dengan dilakukannya groundbreaking, dimulainya pembangunan di IKN. Pembangunan yang kali ini bukan menggunakan APBN, ya, tapi menggunakan dana dari investor, dan ini di groundbreaking secara langsung oleh Presiden Jokowi pada minggu yang telah berlalu. Ya, jadi investasi di IKN sudah pecah telur. Baik, kalau kita lihat dari sisi sektor yang sudah pecah telur itu nanti untuk pembangunan apa nih kira-kira, Pak Agung? Ya, jadi kalau selama ini di IKN yang dibangun adalah area istana dan kantor-kantor kementerian. Oke. Ya, dan ini dilakukan dengan APBN. Ya. Nah, untuk sebuah kota bisa ditinggali dengan nyaman, dia harus memenuhi 3 prinsip, yaitu to work, to live, and to play. Ya, tempat kerjanya, yaitu kementerian dan adanya kantor presiden, itu dibangun dengan APBN. Tapi elemen untuk live and play ini tidak hanya bisa dengan APBN saja. Ya, untuk live, untuk tempat tinggal memang akan ada alokasi APBN, sudah dilakukan pembangunan juga. Tapi saat ini kita juga dorong adanya hunian-hunian dari sektor swasta yang membangunnya nanti. Namun elemen yang lain yang sifatnya pendukung sebuah kota, atau dalam tanda kutip disebutnya to play tadi, yaitu sarana pendukung mulai dari misalkan fasilitas rekreasi seperti shopping mall, perlunya adanya hotel, ya, untuk tempat tinggal bagi yang berkunjung, kemudian juga rumah sakit, sekolah, fasilitas olahraga. Inilah sektor-sektor yang sudah mengalami kemajuan hingga mencapai groundbreaking dan mulai dibangun. Oke, itu dia beberapa sektor yang menjadi fokus adalah sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga serta perkantoran, begitu ya Pak Agung ya? Betul, betul. Oke, dan kalau kita lihat dari sisi dominasi jumlah investor, komposisinya ini kalau pemerintah sendiri akan lebih memfokuskan untuk investor dalam negeri kah atau asing atau seimbang, Pak Agung? Ya. Jadi ada dua dasar kenapa dalam groundbreaking
pada tanggal 21 September yang lalu itu diawali dengan groundbreaking oleh investor dalam negeri. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi sendiri, yang kita kedepankan, yang kita dorong utamanya adalah investor dalam negeri dulu. Ibu kota Nusantara ini adalah ibu kotanya Republik Indonesia. Tentunya adalah para investor dari Indonesia yang memiliki bukan soal privilege, tapi memiliki kemampuan lebih untuk bisa menanamkan investasinya pertama-tama di Indonesia. Nah, yang kedua faktornya adalah tadi disampaikan ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan di mana di tahapan itu termasuk tahapan bagaimana si investor juga memperhitungkan faktor resiko dan faktor return, ya, risk and return-nya. Nah, dari situ kita lihat bahwa investor dalam negeri punya kemampuan dan punya pemahaman yang lebih baik untuk bisa kemudian lebih cepat, lebih satset begitu ya dalam mengambil keputusan dari proses yang ada, dan sehingga mereka bisa mengawali pembangunan lebih dahulu. Semuanya tetap sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi disebutkan secara good governance, tapi mereka yang lebih siap terlebih dahulu dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ada, termasuk dalam melakukan perhitungan-perhitungan risk and return tadi, gitu. Sehingga dua dasar itu kita lihat kenapa investor dalam negeri sudah pecah telur duluan. Baik, dari 288 LOI ataupun nanti calon investor begitu. Ini dominasi investor lokalnya di jumlah berapa nih kira-kira, Pak? Ya, sekarang saya lihat terakhir itu di atas 165 ya investor lokalnya dari 288. Jadi lebih dari setengah, hampir 60% itu investor dalam negeri begitu ya. Jadi sangat wajar sekali lagi bahwa investor dalam negeri yang berjalan duluan begitu ya, selain tadi Pak Presiden memang mendorong mengutamakan investor dalam negeri, tapi juga mereka lah yang memang lebih sigap ya, lebih satset dan langsung bisa mencapai hasil. Nah, lantas skema investasi seperti apa yang ditawarkan? Karena pemerintah juga mengajak keterlibatan badan usaha baik pemerintah maupun juga tadi perusahaan-perusahaan swasta begitu di Indonesia. Ya, jadi seperti kita ketahui pembangunan IKN ini ada yang menggunakan APBN itu 20% estimasinya, kemudian yang sisanya adalah investasi. Nah, investasi ini juga terbagi menjadi beberapa skema. Salah satu skema yang porsinya besar sebenarnya yaitu dengan skema PPP, Public Private Partnership, atau kita mengenalnya juga dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini lebih dari 52% itu akan berasal dari KPBU. Namun tentu untuk KPBU ini prosesnya, tahapannya lebih solid, lebih ketat gitu. Karena di situ ada aspek kerjasama pemerintahnya, ada aspek di mana pemerintah juga akan berbagi resiko, ya. Jadi memang untuk skema KPBU ini kita belum pecah telur, ini semua masih menjalani proses nih. Termasuk diantaranya sedang melakukan feasibility study untuk perumahan-perumahan ASN. Tapi skema lain adalah skema yang sifatnya investasi langsung oleh swasta, contohnya skema kerjasama pemanfaatan lahan. Dan ini dilakukan untuk infrastruktur, fasilitas yang sifatnya komersial. Sebagai contoh yang di groundbreaking beberapa waktu lalu, di minggu yang lalu, itu adalah yang sifatnya komersial seperti hotel atau rumah sakit begitu ya. Itu kan sifatnya benar-benar B2B ya, antara si investor dengan nanti lahan yang akan dikerjasamakan. Lahannya ini adalah lahan yang kita menyebutnya ADP, aset dalam penguasaan atau dalam pengelolaan otorita, atau nantinya menjadi namanya BMO, barang milik otorita. Jadi skemanya kerjasama secara komersial, bagaimana lahan itu dimanfaatkan untuk dikembangkan begitu ya, dan di sana negara tidak perlu ada berbagi resiko gitu ya, resiko ditanggung sepenuhnya oleh investor ya. Untuk tadi hotel Nusantara, kemudian ada rumah sakit dan lain sebagainya. Persyaratan dan tantangan apa saja sih yang harus dipenuhi sehingga tadi beberapa skema yang ditawarkan private placement atau KPBU, kemudian juga B2B yang lebih jalan terlebih dahulu begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Agung, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan jumlah surat minat investasi berdasarkan negara, data per tanggal 13 September 2023. Ya, Indonesia mencapai 162
surat minat investasi, kemudian Singapura 27, kemudian ada Jepang, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Finlandia, Spanyol, dan sejumlah negara lainnya. Nah, selanjutnya rencana alokasi anggaran dari Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN di tahun 2024. Bina Marga sekitar 16,7 triliun, kemudian Cipta Karya 11,4 triliun, perumahan 5,8 triliun rupiah, kemudian sumber daya air 1,5 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Baik, Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali. Kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, alokasi pembangunan ini kan tidak hanya dari swasta, pemerintah kemudian melalui BUMN juga sudah menganggarkan begitu dana mereka untuk terus melakukan pengerjaan pembangunan di IKN Nusantara. Nah, tantangan-tantangan apa saja sih yang harus dihadapi begitu selama ini dan masih menjadi bottleneck begitu, Pak Agung? Ya, ini kalau kita lihat judulnya banjir investasi, tidak banjir minat investasi. Jadi tantangannya sesungguhnya adalah justru bagaimana yang banjir tadi itu mengalir dengan teratur, dengan benar, ya. Minat investasi mengalir dengan baik dan teratur sesuai dengan mekanisme good governance. Ya, karena kita tentunya ingin IKN ini dibangun dengan prinsip yang menjamin sustainability. Ya, kita ingat IKN ini punya prinsip ingin menjadi sebuah smart sustainable forest city. Ya, jadi dari 288 tadi, tentunya tahapan-tahapan yang perlu dipenuhi itu harus dilaksanakan. Dan dengan jumlah sebanyak itu tentunya tantangannya adalah memastikan ini sesuai dengan good governance. Ya, kita tidak ingin hal-hal yang sifatnya mencederai prinsip-prinsip good governance. Ya, kita tentu ingin terobosan-terobosan, ya, supaya lebih cepat. Tapi pada saat yang sama kita minta investor memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Nah, itu yang pertama. Yang paling. Ya, kalau sarana prasarananya seperti apa? Kalau bicara mengenai tadi memang ini adalah banjir minat investasi, kemudian kita menyiapkan salurannya begitu ya Pak Agung. Nah, kira-kira apakah sudah siap begitu untuk mungkin payung hukumnya, kemudian regulasi-regulasi yang ada terkait dengan investasi di IKN? Ya, saya rasa regulasi yang ada sangat kuat di IKN ini. Diawali dari undang-undang, ya, Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 yang kami mendapat informasi ini dalam proses untuk diperkuat lagi undang-undang IKN ini. Kemudian juga perpresnya, peraturan pemerintahnya, termasuk juga peraturan pemerintah yang tujuannya untuk memberikan insentif-insentif, ya, ada namanya PP 12 tahun 2023, itu semuanya sudah in place, ya. Sekarang tinggal bagaimana memang investor mengikuti prosesnya dan secara bersabar begitu, ya, karena memang ada prioritas, ada sektor prioritas yang kita kedepankan, ya, untuk investasi ini. Sektor-sektor itu yang akan kita proses dan kelola duluan, ya, untuk membentuk kawasan yang work, live and play, terutama kawasan yang kita menyebutnya kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, ya, dan terutamanya lagi di kawasan 1A, ya, yang kita targetkan di tahun 2024 bulan Agustus nanti itu akan mulai beroperasi. 1A sekitar Sumbu Kebangsaan, sekitar area di mana nanti akan dilakukan upacara bendera 17 Agustus dipimpin oleh Bapak Presiden. Jadi ini yang menjadi tahapan-tahapan dan menjadi prioritisasi kita agar investor yang banjir tadi itu bisa dikelola dengan baik, termasuk sarana prasarana juga akan kita prioritaskan, ya, umpamanya mengisi kawasan 1A tadi, ya, yang nantinya akan untuk upacara 17 Agustus tahun 2024. Baik, nah kalau kita bicara mengenai sektor prioritas, kemudian ada KIPP, 1A, begitu ring-ring 1 begitu kalau kita lihat. Lantas bagaimana dengan proyek ataupun skema kerjasama KPBU-nya sendiri yang kan kalau Anda katakan tadi masih belum pecah telur begitu Pak Agung? Ya, skema KPBU ini penting terutama dalam jangka pendek adalah untuk menyediakan hunian, ya, hunian bagi ASN. Karena dari APBN akan membangun hunian untuk ASN di tahun 2024 itu sebanyak 47 tower. Namun ini tentu tidak cukup untuk 47 tower ini bagi ASN yang akan pindah. Karena itu hunian dengan skema KPBU ini menjadi prioritas selanjutnya untuk segera
dorong. Ya, saat ini kami di Otorita IKN sudah ada 10 pemrakarsa yang mendapatkan letter to proceed dan sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan feasibility study-nya, studi kelayakannya. Oke. Ya, jadi berapa biaya untuk membangun si hunian dengan skema KPBU ini. Nah, ini kalau itu sudah selesai akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan lewat fasilitas pembiayaan pembangunan, pembiayaan proyek, dan dari situ baru kemudian akan dilakukan seleksi. Ya, seleksi untuk bisa dilakukan dipilih yang terbaik sesuai prosedur dan akan membangunnya. Begitu. Oke. Nah, kalau 10 perusahaan besar tadi begitu di tanah air begitu ya, 10 besar nasional lah, perusahaan besar begitu yang ingin berkontribusi dalam IKN juga, apakah akan mendapatkan sektor-sektor prioritas juga di sana? Halo? Ya, ini 10 perusahaan Ya. besar yang dimaksud kalau halo Mas Pras ya. Ya. Kalau yang dimaksud dengan 10 perusahaan besar ini adalah bagian dari konsorsium Nusantara Ya. yang melakukan groundbreaking pada minggu lalu disaksikan Bapak Presiden, itu jelas mereka bukan di skema KPBU. Mereka adanya di investasi secara langsung ya, dari investment, dan mereka bukan hanya mendapatkan insentif tapi juga memberikan kontribusi. Ya, memberikan kontribusi untuk membangun fasilitas dan layanan publik di IKN tanpa APBN. Ya. Jadi ini yang menariknya ini. Kenapa mereka menjadi yang pertama kemarin? Juga karena mereka bukan hanya invest ya untuk mendapatkan cuan, tapi juga mereka kontribusi, dedikasi untuk bangun fasilitas. Ada ruang terbuka hijau, ada sekolah, ada jalan, ada multi-utility tunnel yang mestinya bisa dibangun dengan APBN, tapi karena dibangun oleh mereka, ini kita bisa menjadi memenuhi tanpa menggunakan APBN untuk bagian-bagian itu. Jadi ini satu hal yang perlu dicatat juga. Dengan pecah telurnya kemarin itu juga kita berhasil mendapatkan kontribusi dari mereka, dari para investor untuk membangun fasilitas umum dengan uang mereka. Nah, lantas bagaimana dengan investor asing begitu? Nanti mereka lebih banyak menggarap ke mana? Apakah bagian lebih kepada hal ya misalnya teknologi begitu yang mungkin nanti diharapkan ada ahli teknologi dan lain-lain? Tahan dulu jawabannya Pak Agung, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Beliau adalah Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Baik Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana dengan investor asing? Minat mereka juga untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara itu? Ya, IKN ini tadi saya sampaikan adalah ibu kotanya bangsa Indonesia. Karena itu wajar investor dalam negeri yang mengawali pembangunan, tapi IKN ini juga a world class city for all, sebuah kota kelas dunia untuk semua. Jadi kita terbuka untuk para investor internasional tadi. Seperti kita lihat hampir 40% datang dari negara-negara luar begitu ya, dan kita tidak membatasi, namun kita tegaskan semuanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia begitu. Baik. Nah, kalau kita bicara dengan beberapa kerjasama investasi lah dengan sejumlah negara begitu seperti China di proyek kereta cepat Jakarta Bandung begitu, banyak orang mungkin meminta pemerintah lebih berhati-hati. Nah, sebenarnya kita juga ada persyaratan yang cukup ketat ya di sini pada saat kita menjalin kerjasama investasi dengan negara lain begitu. Ya, kalau berhati-hati itu berhati-hati dengan semua, tidak hanya dengan satu negara tertentu saja. Kita harus berhati-hati dengan semua. Saya berpengalaman begitu di sektor transportasi publik sebelum ini di perkeretaapian di MRT Jakarta itu dengan Jepang, dan kita harus hati-hati juga, dan alhamdulillah hasilnya baik. Sekarang di IKN juga begitu, kita akan berhati-hati untuk semua investor dan juga sektor-sektor mana yang akan menjadi area yang kita bisa dapatkan teknologi terbaik dari para mitra itu. Contohnya sektor smart city, begitu ya, smart city dengan kebutuhan digitalisasi, ya itu tentu kita terbuka untuk mendapatkan teknologi terbaik. Kemudian juga sektor electric vehicle untuk angkutan umum, ya misalkan kendaraan listrik, ya itu kita juga terbuka untuk investasi, apalagi kalau misalkan nanti mereka juga melakukan investasi
pembangunannya di Indonesia. Sektor energi terbarukan misalkan dengan teknologi-teknologi yang akan bisa menekan biaya, tapi juga memanfaatkan energi hijau. Ya. Itu kita terbuka untuk para mitra internasional. Oke, dan untuk mitra internasional ataupun investor asing tadi lebih banyak fokus di pada bidang sisi teknologinya kah atau apa? Mengingat ini adalah smart city juga yang akan dibangun. Ya, betul, betul. Tadi kita dorong itu banyak kaitannya dengan teknologi ya, untuk smart city, renewable energy, kemudian electric vehicle untuk public transportation ya. Oke. Dan sebagai contoh beberapa waktu lalu, beberapa hari sebelum Pak Presiden datang ke IKN, itu dari Uni Emirat Arab ya, Menteri Energi dan Infrastruktur Emirat Arab Suhail Al-Marsuri itu juga hadir ke IKN didampingi oleh Pak Menko Maritim Investasi sebagai Ketua Satgas Investasi, dan beliau menyatakan ketertarikannya juga begitu ya untuk berinvestasi di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, energi terbarukan, hunian, dan juga kemungkinan untuk pengolahan limbah misalkan. Jadi kita tentu aktif menjemput dan mengantar mereka begitu ya. Namun nantinya tentu harus ada prosedur yang tetap diikuti. Oke, nah kemudian lantas apa yang kita berikan kepada investor asing tersebut begitu? Apakah dalam bentuk konsesi kah atau apa kalau misalnya bentuk kerjasama dengan pihak asing? Jadi untuk asing maupun dalam negeri sebenarnya skemanya tidak dibedakan. Skemanya ini sama. Pemanfaatan lahan misalkan. Lahan di IKN ini statusnya adalah HPL, hak pengelolaan di tangan otorita IKN. Dan investor akan bisa mengelolanya dengan skema HGU atau HGB, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Ini untuk investor asing pun dia harus menjadi badan usaha yang berlokasi di Indonesia nantinya gitu ya. Jadi investasi bagi para investor ini terbuka untuk semua, tapi tentunya mengikuti ketentuan yang ada di dalam Ketentuan Republik Indonesia. Baik, berarti dengan tingginya minat investasi baik dari investor lokal maupun juga tadi asing, Anda melihat bagaimana optimisme dan juga proyeksi penyelesaian dari IKN Nusantara? Target kan tahun depan di bulan Agustus nih, Pak Agung. Ya, betul. Target dari Bapak Presiden itu utamanya satu, memang disebutkan upacara di 17 Agustus 2024, dan kita lihat kemarin Pak Presiden sendiri memulai pemasangan bilah di burung Garuda di istana. Itu kita optimis untuk tercapai. Tapi target dari Bapak Presiden yang juga tak kalah penting adalah investasi swasta masuk ke IKN tahun ini, tahun 2023 ini. Dan ini sudah dimulai, sudah pecah telur. Dan Bapak Presiden sudah memintakan nanti akan ada groundbreaking selanjutnya di bulan-bulan ke depan, di November dan Desember. Ini yang kemudian kita optimis untuk bisa wujudkan begitu ya. Dan 2024 kita akan bisa melihat kota ini nanti mulai ramai, kehidupan sudah dimulai, pembangunan makin banyak berjalan, karena targetnya IKN ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya, di mana kita akan menjadi sebuah kota dengan net zero dan menjadi kota yang dicintai, ya, lovable dan nyaman untuk dihuni, livable. Demikian. Baik, itu dia proses pembangunan dan juga investasi yang sudah menjadi primadona begitu ya bagi investor lokal maupun juga investasi asing. Baik, Pak Agung, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari. Tentunya menjadi insight baru nih terkait dengan penantian proses pembangunan dari IKN Nusantara. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa lagi, Pak Agung. Terima kasih Mas Pras, terima kasih para pemirsa, salam sehat dan sukses semuanya selalu.